Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa semoga kita selalu sehat walaupun masih pada kondisi atau pandemi COVID saat ini, terutama ini khususnya bagi para bapak ibu dan juga para peserta didik. Kita akan mencoba untuk sharing dalam membuat kelas maya, ya, yaitu dengan menggunakan fasilitas dari Google Classroom atau GCR istilahnya, ya. Kita juga bersyukur, ya, ada satu media ini untuk memfasilitasi bagaimana sebagai pengajar kita mengajar secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh, ya, salah satunya dengan moda daring. Nah, salah satunya juga dengan memanfaatkan teknologi informasi, ya. Nah, kita menggunakan yang namanya Google Classroom. Nah, baiklah para pemirsa, terutama juga khususnya Bapak Ibu guru pengajar, ya. Saya sini sharing, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Nah, ini tentunya untuk membuat kelas maya dengan GCR, tentunya Bapak Ibu harus sudah memiliki akun Google, ya. Karena akun Google itu satu untuk semua, ya. Nah, kita bisa memanfaatkannya. Nah, ini sudah Bapak Ibu memiliki akun Google. Nah, kita mulai saja untuk login ke Google. Seperti biasa kan ada yang namanya Google Chrome, ya, boleh. Dan kita klik. Nah, kemudian di browser kita ketikkan google.com, dan kita klik login, ya, seperti biasa. Dan kalau Bapak Ibu sudah memiliki akunnya, nah silahkan. Nah, misalkan saya sudah memiliki, saya akan masuk sebagai, nah, ini, ya, akun saya. Kita klik. Nah, kemudian juga password sudah ada, kita klik berikutnya. Kita tunggu sampai muncul. Nah, ini saya berarti sudah login, ya. Sudah login menggunakan akun Google. Dan nanti kalau kita buka, ini ada yang ada titik-titik, ini ada 9 titik, ya, ada aplikasi berbagai. Kita klik. Nah, itu macam-macam Bapak Ibu isinya, ya. Ada YouTube nanti, ya, ada Gmail, kemudian juga ada apa namanya Drive, ya. Kemudian ada Classroom juga yang akan kita buat. Nah, ini kita akan membuat kelas maya. Jadi kita pilih aja Google Classroom, ya. Kita pilih Classroom di sini, ya. Kita klik. Dan kita tunggu sampai muncul. Nah, di sini muncul kelas-kelas karena saya sudah membuat, ya. Sebagai contoh, ini saya sudah membuat, ya, untuk kelas 10 misalkan pembelajaran, ya, ini di semester 1 nih, 2021-2022 saya sudah membuat. Nah, kalau Bapak Ibu akan membuat yang pertama kali, tentunya nanti akan kosong, ini tidak akan tampil. Nah, sebagai contoh saya akan membuat sebagai contoh saja. Ini ada tanda plus, ya, kita klik. Nah, di sana kan ada buat atau gabung dengan kelas. Kita klik tanda plus. Nah, kalau kita membuat yang baru, kita klik buat kelas di sini. Kita klik buat kelas, kemudian kita centang, ini saya telah baca. Dan klik lanjutkan. Nah, kemudian kita tulis nama kelasnya, Bapak Ibu, ya. Misalnya saya coba kelas, ya, 10 1 misalnya, Bapak Ibu. Kemudian untuk bagiannya kita tuliskan saja, misalnya mata pelajarannya apa. Misalnya saya mengajarnya, ya, untuk semester 1 misalnya, ya. Kemudian tahun pelajaran 2021-2022 misalnya. Ini mau diisi oleh Bapak Ibu silahkan, tidak juga silahkan, ya. Tapi munculnya akan seperti itu. Ini kita klik buat. Nah, kemudian kita tunggu sampai dia nanti muncul, ya, yang kita buat. Ini yang baru saja saya buat tadinya kelas 10 MIPA 1. Nah, ini kimia semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Nah, kemudian ada kode kelas, Bapak Ibu. Tapi sebelum itu, nah, saya akan secara berurutan menjelaskannya, ya. Jadi kita sudah membuat kelas maya. Nah, kita akan mengeditnya, ya, akan mengedit kelas maya GCR. Salah satunya ini untuk headernya, Bapak Ibu, ya.
Jadi supaya lebih menarik tampilannya, ini maksudnya header seperti ini. Bapak Ibu boleh pilih, misalkan memilih tema, ya kita klik pilih tema. Nah, Bapak Ibu silakan, ini ada yang umum, bahasa, matematik, dan sains, seni, ya dan seterusnya. Nah, misalnya pelajaran kimia, ya kita pilih yang sesuai ini. Kita klik, nah ini misalnya ini, kita klik, nah, nanti pilih tema kelas. Ini otomatis akan berubah headernya ini Bapak. Itu dari tema. Kalau Bapak Ibu misalkan menyediakan foto, misalkan sekolah, ya kita pilih upload foto. Dan kita cari disimpan di mana di komputer Bapak Ibu atau di laptop. Saya sebagai contoh, misalnya ingin upload foto yang sudah ada, tapi ingat Bapak Ibu ukurannya harus lebih kecil ya. Jangan kapasitasnya lebih besar, misalkan yang lebih kecil, mega atau kilobyte. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Saya punya foto yang ini, kita klik, ya, kemudian kita klik open. Ini sedang mengupload sambil menunggu. Tapi Bapak Ibu gambar tersebut itu tidak akan seluruhnya masuk ya, tapi akan dipotong sesuai pilihan yang ingin kita tampilkan. Ini maksudnya ya. Jadi misalnya ingin menampilkan ini saja misalnya, nah cukup seperti ini. Sudah prosesnya seperti ini, kita pilih tema kelas. Ini otomatis nanti akan langsung. Nah seperti ini. Itu kalau mengupload foto ya, seperti itu. Nah itu headernya Bapak Ibu ya. Kemudian juga kita akan, ini tadi udah upload foto dan tema ya sebagai header juga. Kemudian juga kita akan menggunakan beberapa fiturnya. Nah, salah satunya akan menggunakan dulu fitur forum ya di GCR yang sudah kita buat. Di satu persatu. Nah, ini ada fitur forum, ada tugas kelas, anggota dan nilai. Nah, di fitur forum ini biasanya untuk memberikan informasi ya. Sebagai contoh saya akan contohkan akan mengumumkan. Nah, ini ada di klik ya. Kalau di akun Google Bapak Ibu ada gambar fotonya, otomatis akan tampil. Misalnya saya akan membuat pengumuman atau informasi kepada kelas ini ya, kita klik umumkan. Kemudian ini tidak hanya satu kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan mengajarnya 4 kelas, 5 kelas dan sebagainya, pengumuman yang sama bisa di-sharekan ya sekaligus. Jadi misalkan saya akan men-sharekan, nah ini yang sudah saya buat, misalnya ke 10 MIPA 1 ya, 10 MIPA 6, 8, tinggal dicentang saja ya. Ini kita klik ya, dan nanti kita lihat hasilnya. Ini yang kita pilih yang semester 1 ya, yang pelajaran sekarang Bapak Ibu. Kemudian juga ini ya. Kemudian yang ini juga, misalnya saya mengajar 4 kelas ya, MIPA 5, kemudian MIPA 7, MIPA 8, 1 misalkan ya. Ini kita belajar sama. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan hanya mengajar di 1 kelas ya, atau misalkan 5 kelas ya, harus dicetak semuanya. Nah, kemudian apa pengumumannya? Nah, pengumumannya bisa ada misalkan misal sebelum belajar awal pada tahun pelajaran ini, misalnya silahkan lihat jadwal pembelajaran daring pada file ini misalnya Bapak Ibu. Berarti kalau pada file ini kita harus menginsertkan, memasukkan. Nah, ini ada di bawah postingnya, ini ada berupa upload file, kemudian juga ada untuk menambahkan video. Saya akan contohkan. Ini contohnya nanti ya, misalnya saya coba untuk mengirimkan jadwal KBM ya, untuk daring, tapi jadwal KBM tersebut dalam bentuk file PDF ya, supaya lebih mudah. Jadi Bapak Ibu harus mengkonvert dulu file misalkan dari Word atau Excel ke file PDF. Ini sebagai contoh saja, saya akan meng-share ya pada pengumuman ini supaya bisa dibaca oleh peserta. Nanti saya akan upload file yang ini, klik ya, dan kita cari upload di browse,
kita cari di komputer Bapak Ibu di mana menyimpannya ya. Misalkan saya menyimpannya di sini, ada jadwal. Nah, jadwal KPM daring misalnya ini, saya klik open. Nah, kita dalam bentuk file PDF. Nah, ini dalam bentuk file PDF ya. Kemudian setelah selesai kita klik posting. Jadi kalau sudah klik posting berarti ini sudah terkirim ke kelas yang kita kirimkan. Nanti siswa akan membaca seperti itu. Nah, ini sudah dikirimkan. Kemudian misalkan Bapak Ibu juga akan di forum tersebut akan memberikan pengumuman lain, misalnya dalam bentuk pembelajaran, misalnya melalui video yang Bapak Ibu buat misalnya ya. Misalnya saya sebagai pengajar kimia di kelas 10 kita coba pelajari ya, materi ya pada video pelajaran di bawah ini ya. Misalkan pembelajaran kan, karena dalam bentuk video berarti Bapak Ibu harus menyiapkan linknya, bisa ya dalam bentuk URL-nya bisa ya. Misalnya saya memiliki kebetulan buat ya membuat di videonya di YouTube, saya uploadkan. Misalnya saya akan memasarkan ini ya, ciri-ciri reaksi kimia misalnya. Kita klik dulu, ini kita buka ya filenya supaya jelas terlihat kalau memang itu file yang kita akan sharekan ke peserta didik ya. Ini linknya sudah ada Bapak Ibu di atas, kita blok saja. Ini sebagai contoh kita copy ya. Kemudian kita kembali lagi ke classroomnya. Nah, di bawah ada menambahkan video YouTube. Nah, kita klik ya, kita klik, kemudian kita klik URL-nya yang ini ya. Kita klik, kemudian kita paste di sini ya. Kan kalau sudah tampil, kita klik tambahkan. Kita klik tambahkan, otomatis akan muncul di bawahnya yang seperti ini. Kemudian kita klik posting untuk mengirimkan. Sekali lagi diingat, ini mau dikirim ke kelas mana. Misalnya pembelajarannya sama, pada hari apa. Nah, misalnya saya akan mengeser ke 10.1 yang tadi, kemudian 48, 47 ya, 46 dan 55. Kebetulan pada hari yang sama seperti itu. Atau tidak juga apa, karena memang pembelajaran di GCR bisa saja secara teorinya disebut asinkronus ya. Jadi tidak harus online langsung ya, tapi bisa berupa penugasan dan sebagainya, bisa ditunda tidak pada saat yang pada saat itu ya, itu disebut asinkronus ya learning tentunya. Ada juga yang sinkronus learning, itu misalnya pada pertemuan yang langsung, misalnya dengan aplikasi meeting seperti Google Meet ya, kemudian juga Webex ya, kemudian juga ada Zoom meeting dan sebagainya. Ini kita klik ya, kalau sudah di-sharekan kita klik posting. Tentunya ini nanti akan diterima oleh peserta didik pada kelas tersebut ya. Sudah memposting ya. Dan kita lihat juga ini kan ada di kelas 10 MIPA 1. Coba kita lihat di kelas 10 yang lain. Ini ada tanda garis 3, kita klik. Misalnya tadi kita mengirim ke kelas 10 MIPA 8, kita klik ini, apakah sudah terkirim? Nah, ini sudah ternyata ya. Sudah terkirim dengan yang tadi ada jadwal KPM, juga ada videonya ya. Dan kita lihat lagi yang lain misalnya ya, 10 MIPA 7. Ini juga sudah terkirim otomatis. Jadi Bapak Ibu, di dalam fitur forum kita bisa menginformasikan ya. Misalnya nanti juga Bapak Ibu akan membuat soal ulangan, jadwalnya kapan, diinformasikan di fitur forum pada Google Classroom seperti itu. Contohnya Bapak Ibu ya. Kemudian juga selain di fitur forum, saya akan menjelaskan ini di fitur